warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil amiri bil ma'rufi wan nahi 'anil munkar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa anzar. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma 'amila ibnu adama yawman nahri 'amalan ahabbu ila Allah min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakan qabla an yaqa'a fil ard. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tautoa tuni palap birika ngasen nia ka hadere ditampa ka anne. Mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa bersalawat dan menyampaikan salam ta'zim atas junjungan kita, qudwah hasanah kita yang kita rindukan dunia dan akhirat, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita di akhirat kelak mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Dan mari kita sama-sama berupaya semaksimal mungkin meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Senantiasa kita berupaya menjalankan perintah-perintah Allah
menjalankan perintah-perintah Rasulullah, menjalankan perintah-perintah agama, dan menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi larangan-larangan Rasulullah, dan menjauhi larangan-larangan agama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha yang terhormat, alhamdulillah kita umat Islam pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini meskipun di tengah-tengah berbagai macam ujian dan musibah yang menimpa kita, terutama umat Islam. Tapi pada hari ini alhamdulillah kita masih bisa sholat berjamaah di lapangan ini. Sementara sebagian saudara-saudara kita belum bisa melaksanakan Idul Adha di lapangan berjamaah seperti ini. Ada yang di rumahnya, mereka sholat sendiri-sendiri di rumahnya. Ini merupakan sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita ketahui bahwa kita pada hari ini tanggal 10 Zulhijjah adalah merupakan puncak daripada rangkaian ibadah-ibadah yang mulia, ibadah-ibadah yang luar biasa pahalanya dan keutamaannya, sebagaimana dijanjikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu bahwa 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah merupakan hari-hari yang paling afdal, yang paling utama sepanjang tahun. Kalau malam hari yang paling afdal adalah 10 hari atau 10 malam dari bulan suci Ramadan. Tapi kalau al-lona siang hari, tidak ada yang lebih utama daripada 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah atau bulan 12 dalam tahun Hijriyah. Kemarin di Subangi tanggal 9 Zulhijjah jemaah haji melaksanakan wukuf di padang Arafah. Itulah puncak keutamaan 10 hari di bulan Zulhijjah bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Makkah. Kita yang tidak haji disunnahkan melakukan puasa atau saum Arafah yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pahalanya luar biasa. Pasti kisah lagi kalian tak pun datang lagi puasa di Subangi. Nah, karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, saumu Arafah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Hanya keutamaannya puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Luar biasa. Tetapi belum berhenti sampai di situ. Puncak pelaksanaan rangkaian 10 awal bulan Zulhijjah bagi orang-orang yang tidak haji adalah pada hari ini, hari Idul Adha, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kalian untuk Tuhanmu semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Idul Adha. Wanhar, lalu menyembelihlah, berkorbanlah. Sehingga salat Idul Adha dengan berkorban adalah satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tau toa sari batangku dia kangaseng hadere di tampak ande. Lalu kemudian
salat. Semua kita bisa salat. Tetapi berkorban, belum tentu kita bisa semuanya berkorban. Walaupun berkorban sebetulnya tidak dipersyaratkan adanya kemampuan seperti ibadah haji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tahu betul kemampuan hamba-hambanya bahwa bisa berkorban. Banyak alasan orang tidak berkorban, katanya tidak punya uang. Itu alasan yang dibuat-buat. Karena kalau kita punya kendaraan, pasti kita punya uang. Kita punya motor, punya mobil, pasti bisa beli bensin. Kenapa kita bisa beli kendaraan? Kenapa kita bisa beli perhiasan? Beli harta dan kekayaan? Tapi begitu giliran berkorban, banyak alasan kita. Padahal kalau kita sungguh-sungguh berkorban, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan mudahkan jalan agar kita bisa berkorban semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apatah lagi ini adalah ibadah tahunan. Belum tentu tahun depan kita bisa mendapatkan kesempatan seperti ini. Jai Saribatanta, keluargata, bija pamanakanta, tahun lalu masih bersama dengan kita. Sekarang sudah tidak ada lagi bersama kita. Kenapa? Mereka telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih ada keimanan dan ketakwaan dalam diri kita, mari kita berkorban. Nasabah kisah salih galenta, punna gara-gara doi 2,5 juta atau dan sebagainya, lalu kita tidak berkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tahu tua sarit batangku niaka hadir di tampak ande. Ibadah korban memiliki keutamaannya luar biasa. Ibadah tahunan ini dahsyat sekali. Luar biasa pahalanya, luar biasa keutamaannya. Setidaknya 3 keutamaannya luar biasa. Anna ibadah korban. Insya Allah pun dan dicamkan ini, pasti tahun depan kita semuanya pasti berkorban. Yang pertama, bahwa berkorban itu merupakan pembuktian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dinamakan bertakwa bukan sekedar simbol, bukan sekedar pengakuan, bukan sekedar lambang, tetapi ketakwaan dan keimanan itu harus dibuktikan, harus diperlihatkan dengan amalan-amalan yang konkret, amalan-amalan yang nyata. Salah satu cara kita membuktikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan berkorban. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah hewan korban yang kalian korbankan itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan itu yang sesungguhnya hakikatnya yang Allah inginkan dari kita. Lalu apa kata Allah? Walakin, akan tetapi, yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan yang kita miliki. Karena itulah berkorban, kita bisa berkorban karena ada dorongan iman dan ketakwaan dalam diri kita. Banyak orang punya duit yang banyak tapi tidak bisa berkorban. Banyak orang yang uangnya miliaran tidak bisa berangkat ke tanah suci untuk haji ataupun umroh. Kenapa? Karena tidak ada dorongan iman, tidak ada dorongan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kalau kita bisa hadir sholat Idul Adha seperti ini, apatah lagi bisa berkorban pada hari ini atau hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah, maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling tidak
kita memiliki salah satu bukti bahwa kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tau-toa seri batangku nia ka hadire ritampa ka anne. Yang kedua, maka ruaya ibadah korban yang kita laksanakan insyaallah itu adalah merupakan di antara amalan-amalan yang akan menolong kita di akhirat kelak. Yang akan menjadi saksi yang meringankan kita pada hari akhirat kelak. Seperti sama-sama kita ketahui, kita semua ini di akhirat kelak kita akan menjadi orang-orang yang terdakwa seperti dalam pengadilan. Karena kita ini semuanya akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di antara kita, mau pejabat yang setinggi-tingginya ataupun rakyat yang sederhananya, semua akan menghadapi pengadilan, mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia ini di hadapan mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu masing-masing kita ingin mendapatkan hal-hal yang meringankan kita. Karena ada saksi didatangkan, saksi yang memberatkan, ada juga saksi yang meringankan kita. Di antara saksi-saksi yang akan meringankan kita di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah hewan korban yang kita pernah sembelih, yang kita pernah korbankan selama kita hidup di dunia. Hal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Ibnu Majah nomor hadis 3117 dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila bunu Adama yauman nahri amalan ahabbu ilallahi min ihraqati damin." Tidak ada satu amal yang dilakukan oleh anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita manusia umat Islam, pada hari korban. Yaumun Nahar itu hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Lalu ditambah lagi 11, 12, 13 hari-hari tasyrik. Tidak ada amalan yang lebih utama, lebih baik, yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hiraqati damin, seperti halnya mengalirkan darah binatang ketika kita menyembelih hewan korban kita. Luar biasa ini. Lalu kata Nabi, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, dan sesungguhnya orang yang berkorban itu akan datang pada hari kiamat, bikuruniha wa ash'ariha wa atlafiha. Dia akan membawa tanduk, kulit, bulu binatang yang pernah dikorbankan selama hidup di dunia, dan itulah yang akan menjadi saksi yang meringankan dia di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna dama, dan sesungguhnya darah hewan yang kita korbankan, la yaqa'u minallahi bimakan, benar-benar telah mendapatkan sebuah tempat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, qabla ayyaqa'a fil ard, sebelum darah itu sampai di tanah. Artinya begitu cepatnya pahala hewan korban yang kita korbankan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sampai di tanah darahnya, pahalanya sudah dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan sampai hanya gara-gara uang 2,5 juta dan sebagainya lalu kita kehilangan kesempatan yang luar biasa ini. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Idul Adha tau-toa sari batangku nia ka hadire ditampakan. Yang ketiga, bahwa berkorban yang sebentar lagi kita laksanakan insyaallah merupakan salah satu ajaran dan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang kemudian diwariskan secara turun-temurun sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada kita sekarang, dan insya Allah sampai hari kiamat. Yang pahalanya, keutamaannya, pahalanya dihitung berdasarkan bulunya.
Nirekeng hi pahalana berdasarkan bulunna anjo bembea atau bulunna anjo sapia. Subhanallah. Masya Allah. Kalau membaca Al-Quran, pahalanya dihitung per huruf. Satu huruf kita baca, dapat satu pahala dikali 10. Dan Al-Quran bisa dihitung 30 juz, 114 surat, 3.263 ayat, dan ada 1.027.000 huruf. Bisa dihitung. Tetapi bulu hewan yang kita korbankan tidak ada yang bisa menghitung. Apakah nia leban reka yang bulun aja bembea, nia leban reka yang bulun sapia yang kita korbankan itu? Tidak ada. Artinya begitu luar biasa pahalanya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, nomor hadis 3127 dari sahabat Nabi Zaid bin Arqam. Qala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bertanyalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Apa sebetulnya hakikat berkorban ini? Mengapa disuruh kita tunggal tahun berkorban? Apa hikmahnya? Apa hakikatnya? Itu kan pertanyaan kita juga kan? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Sunnatu abikum Ibrahim." Anjing dikenai berkorban. Sunnah, ajaran bapak kalian Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinamakan bapak kalian karena beliau adalah bapak ideologis umat Islam. Beliau adalah Nabi yang pertama kali mengokohkan pilar-pilar tauhid. Lalu sahabat bertanya lagi, "Wa ma lana fiha ya Rasulullah?" Lalu kalau kita berkorban dapat apa? Ini kan juga pertanyaan orang-orang yang berkorban kan? Puna leba ma'amali bembe, leba ma'amali sapi, saya sudah bayar uang ke panitia korban, lalu saya dapat apa? Apakah cuma daging 1 kilo, 2 kilo? Ternyata berkorban bukan sekadar persoalan bagi-bagi daging. Lalu kata Rasulullah SAW, "Bikulli sya'ratin hasanah." Setiap helai bulu daripada binatang yang kita korbankan mendapatkan satu pahala. Allahu Akbar. Kira-kira menyebulunna bembea, kira-kira menyebulunna sapia. Sebanyak itulah pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berkorban kalau dia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tahu-tahu sari batangku nia ka hadiri ritampakan ni. Terakhir, lagi-lagi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang mulia ini. Mari kita bergembira, mari kita berbahagia di hari ini. Mari kita nikmati hewan korban, mari kita saling memaafkan, mari kita menikmati hewan yang kita korbankan. Mudah-mudahan menjadi berkah. Kita berikan makanan kepada yang sakit sekalipun walaupun sedikit, karena ini adalah tidak seperti daging-daging yang kita beli di pasar atau di warung, tapi ini adalah daging kemuliaan, daging berkah. Kita niatkan mudah-mudahan dengan memakan walaupun karena tahu si topak kikanre, mudah-mudahan bisa menjadi obat kesembuhan bagi penyakit kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan yang sakit di antara kita. Yang meninggal semoga dilapangkan kuburnya, dijadikan matinya husnul khatimah, dan di akhirat kelak dijadikan min ahli jannah insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memerdekakan kita, menjaga kita, memelihara kita dari segala penyakit, dari segala virus, terutama virus COVID-19 corona. Dan mari kita juga senantiasa berhati-hati menjaga prokes kesehatan. Jangan kita merasa karena tidak ada yang menjadi korban di antara kita lalu kita bebas saja, tidak menjaga jarak. Mari kita berhati-hati, ini ikhtiar
yang kita lakukan mudah-mudahan tawakal kita harus dibarengi dengan ikhtiar, dan mudah-mudahan dengan cara itu Allah tolong kita, Allah selamatkan kita, dan mudah-mudahan warga Galesong ini diberikan keberkahan dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Dan saya minta kepada jamaah sekalian jangan bubar, karena khutbah adalah rangkaian daripada sholat. Jangan sampai kita kehilangan pahala Idul Adha gara-gara kita bubar sebelum selesai khutbah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadata man ata'ahu wa syakar, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh asdaqu man absyara wa andhar. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Wardallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzal Islam wal muslimin, Allahumma izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'adin. Allahumma irfa'anna al bala wal waba wal riba waz zina wal munkarat wa minha COVID-19 birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhu wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa nusukana wa kulla ibadatina birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.